Berselancar melalui browser chatting di media sosial merupakan dua hal yang menjadi keseharian generasi milenial di era informasi. Mayoritas di antara kita adalah sebagai pengguna dan tidak pernah terlintas dalam pikiran kita untuk memikirkan bagaimana smartphone atau laptop kita terhubung ke internet. Awal tahun 2000-an, untuk dapat mengakses internet, kita harus datang ke warnet yang di dalamnya terdapat komputer dan terhubung ke jaringan internet. Perubahan dalam mengakses internet mulai muncul pada tahun 2009 dengan berkembangnya teknologi wireless LAN. Apa dan bagaimana jaringan wireless LAN? Kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini mencakup yang pertama adalah pengantar tentang teknologi wireless LAN, yang kedua adalah standar IEEE 802.11, yang ketiga tentang layar fisik, yang keempat adalah tentang Bluetooth. Sebagai pengantar, kita ketahui bersama bahwa komunikasi tanpa kabel atau wireless LAN adalah salah satu teknologi yang berkembang begitu pesat. Kita bisa menyaksikan saat ini di mana akses internet tanpa kabel kita bisa jumpai di dalam mall, di dalam kafe, hotel, sarana umum seperti taman, tempat menunggu bus, dan sebagainya. Anda saat ini dapat menikmati koneksi internet secara wireless di berbagai tempat, bahkan dapat dinikmati tanpa biaya. Internet tanpa kabel sudah menjadi kebutuhan masyarakat perkotaan dari berbagai kalangan. Dan internet wireless sendiri di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat sejak tahun 2009. Jadi sebelum tahun 2009, rata-rata pengguna internet mengaksesnya melalui kabel UTP. Nah, kita tentu melihat hal ini tidak praktis, apalagi misalnya kalau di sebuah kafe harus dipasang kabel. Nah, pengunjungnya sangat banyak. Nah, tentunya ini adalah merepotkan administrator jaringan. Bagaimana cara instalasi kabel yang jumlahnya sampai ratusan sambungan. Maka jaringan wireless itu sangat membantu ya, bagaimana instalasinya akan sangat lebih mudah dibandingkan dengan instalasi jaringan dengan kabel. Selanjutnya kita masuk ke standar IEEE 802.11. 802.11 mendefinisikan dua jenis layanan, yaitu seperangkat layanan dasar atau Basic Set Services dan seperangkat layanan yang diperluas atau Extended Services Set atau ISS. BSS didefinisikan sebagai blok bangunan jaringan tanpa kabel. BSS terbentuk dari terminal yang tidak bergerak atau stasioner dan terminal yang bergerak atau mobile yang terhubung tanpa kabel. Di dalam BSS juga terdapat stasiun yang berperan sebagai sentral dan dikenal dengan istilah access point. Nah, kita perhatikan gambar berikut. Nah, di bagian yang kiri terdapat 4 buah PC tanpa adanya access point. Nah, kalau misalnya PC ini berkomunikasi satu sama lain, maka komunikasinya itu melibatkan kartu jaringan wireless yang ada di dalam PC tersebut. Jadi seperti menghubungkan dua komputer langsung tanpa melalui sebuah switch. Nah, kemudian yang di bagian kanan itu sama kondisinya, ada 4 buah PC. Nah, PC tersebut dilengkapi dengan wireless LAN card ya tentunya, dan yang membedakan antara gambar bagian kiri dengan gambar bagian kanan itu terdapat sebuah access point. Nah, PC yang berkomunikasi secara wireless tanpa adanya access point dikenal dengan nama jaringan ad hoc, sementara
PC yang berkomunikasi satu sama lain dan melibatkan access point dikenal dengan istilah jaringan infrastruktur. Kita lanjutkan bagaimana kita akan membedakan jaringan ad hoc dan jaringan infrastruktur. BSS atau Basic Set Services tanpa access point merupakan jaringan standalone dan tidak dapat mengirimkan data ke BSS lain. Nah, BSS dapat kita ibaratkan seperti halnya LAN ya. Kemudian jaringan tanpa access point dikenal dengan istilah jaringan ad hoc. Ya, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian jaringan yang dibuat untuk satu tujuan tanpa melalui router ya. Jadi jaringan ad hoc itu dibuat untuk tujuan tertentu dan ini jadi catatan bahwa jaringan ini tidak ada router di dalamnya. Kemudian karakteristik ad hoc yang bisa kita jelaskan, yang pertama adalah router free atau dia tidak melibatkan router sama sekali. Kemudian multiple wireless link. Jadi setiap node di dalam ad hoc memiliki mobilitas tinggi. Paling mudahnya mungkin jaringan ad hoc itu terdiri dari beberapa laptop. Jadi laptop itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Nah, kalau misalnya jaringannya itu menggunakan kabel, tentunya akan sulit ya kita anggap sebagai jaringan ad hoc karena untuk memindahkan komputer di dalam jaringan tersebut ya perlu usaha yang lebih sulit. Kemudian topologinya bersifat dinamis ya karena setiap terminal atau komputer yang ada di dalam jaringan tersebut itu bisa bebas bergerak, bisa bebas berpindah. Kemudian sumber dayanya terbatas dan kecepatannya tinggi. Itu adalah ciri-ciri jaringan ad hoc. Kita lanjut mengenai jaringan infrastruktur. Komunikasi yang terjadi antara dua komputer atau lebih menggunakan perantara wireless access point atau wireless router. Nah, ini mungkin jaringan yang kita jumpai di rumah-rumah ya. Rata-rata rumah-rumah yang sekarang itu terhubung ke wireless router, di mana wireless router itu merupakan perangkat yang disediakan oleh penyedia layanan internet atau ISP. Ya contohnya misalnya kalau kita berlangganan IndiHome, maka di rumah kita akan dipasang wireless router. Nah, komputer ataupun laptop terhubung secara wireless ke router tersebut, di mana kita bisa menikmati akses internet. Access point berperan sebagai hub atau switch pada jaringan kabel yang kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Nah, itu jadi access point itu terhubung ke jaringan kabel. Nah, berikutnya kita masuk ke Extended Services Set. ASS terbentuk dari dua atau lebih BSS dengan access point ya. Jadi BSS dengan access point. Kemudian di dalam kasus ini BSS dihubungkan melalui sistem distribusi yang biasanya merupakan jaringan kabel. Sistem distribusi menghubungkan access point ke BSS. Contoh BSS adalah di kampus Politeknik Praktisi yang dulu di Jalan Merdeka. Itu ada 4 lantai dan masing-masing lantai itu ada access point. Di sini nama jaringannya itu dikenal dengan istilah praktisi lantai 1, praktisi lantai 2, praktisi lantai 3, dan praktisi lantai 4. Jadi dalam satu kampus itu ada 4 akses point. Kita juga bisa mengimplementasikan jaringan tersebut jika misalnya kita punya gedung dan masing-masing gedung itu mempunyai akses point sendiri. Bukan masing-masing gedung. Gedung itu terdiri dari 4 lantai dan masing-masing lantai mempunyai akses point sendiri. Kita bisa memberi nama akses point sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kalau lantai 1 sebagai layanan customer service, jadi saja kita kasih nama akses pointnya adalah akses point customer service.